وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Syekh Safiyur Rahman mengatakan apa? A'malal musyrikuna al-asalib allati dzakarnaha. Jadi contoh-contoh dari bentuk gangguan tadi yang sudah disebutkan ini terus dilakukan oleh orang-orang musyrik. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit mereka melakukannya. Tujuannya apa? Likaffid da'wati ba'da zuhuriha fi bidayati sanah ar-rabi'ah. Untuk sebisa mungkin menghentikan dakwah setelah disampaikan oleh Nabi SAW di awal tahun keempat kenabian ini. Fis sanah ar-rabi'ah minan nubuwah, di awal-awal tahun keempat dari kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Wa madat ala dzalika asabi'u wa syuhur, berlalu minggu-minggu dan bulan-bulan. Wa hum muqtasiruna ala hadhil asalib, dan mereka masih melakukan hanya sebatas cara-cara ini saja. Jadi cara-caranya itu hanya dalam bentuk gangguan seperti itu. Memberikan hinaan, kemudian memberikan serangan-serangan terhadap karakter Nabi Muhammad SAW, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, membuat tandingan-tandingan berupa cerita-cerita seperti itu. Hanya itu saja yang dilakukan selama awal-awal tahun keempat kenabian ini. La yatajawazunaha ila tariqil ittihadi wa ta'dzib, tidak sampai pada bentuk-bentuk tekanan, ancaman, sampai pun kepada penyiksaan belum. Baru sebatas gangguan, diganggu saja dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Walakinnahum lamma ra'au anna hadhil asalib la tujdi lahum naf'a. Tapi mereka kemudian mengevaluasi. Ini apa? Orang-orang batil ini kok dalam upaya kebatilannya ada evaluasi gitu. Kita yang dalam upaya hak kita kadang nggak evaluasi. Mereka mengevaluasi sampai di mana capaiannya itu gitu loh. Jadi sama kayak di mana, di dunia birokrasi itu kan ada apa namanya itu, ya ini evaluasi gitu kan. Monef kah namanya itu, lupa saya. Ada apa rapat untuk evaluasi gitu. Nah, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak berbuah sama sekali gitu kan. Fi ihbatid da'watil islamiyah, untuk membatalkan dakwah Islam, untuk merusak dakwah Islam, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Rasulullah tetap menyampaikan, orang yang masuk Islam kok terus banyak gitu kan. Padahal kurang apa cantiknya biduannya siapa? Nadhr ibn al-Harith. Kurang apa hebatnya cerita tentang apa raja-raja Persia ini tadi gitu kan. Tapi itu semua karena semua adalah ciptaan makhluk, dan kalam Allah adalah kalam Allah Azza wa Jal, dan kalam Allah bukan makhluk, nggak ada yang bisa menandinginya gitu. Oleh karena itu tidak berbuah apapun, dakwah Islam tetap disampaikan, maka mereka rapat lagi. Ijtama'u marratan ukhra, kumpul lagi, musyawarah lagi, rapat lagi. Wastasyaru, bermusyawarah lagi. Fima bainahum, di antara mereka bermusyawarah lagi. Faqarraru al-qiyam bi ta'dzibil muslimin. Udah kalau begitu kita siksa saja yang mampu kita siksa. Habis akal mereka. Cara ini, cara itu nggak ada. Sudah kalau gitu kita pakai cara kekerasan. Wa fatanathum an dinihim. Kemudian mereka memberikan ujian terhadap agamanya. Jadi fitnah di dalam agama ini ancaman. Kalau kamu nggak keluar dari Islam, kita siksa begini. Itu namanya fitnah fiddin. Ini nanti yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu berkalam waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Fitnah fiddin. Ancaman untuk keluar dari agama berupa bentuk siksaan, itu fitnah fiddin. Dahulu ketika di Mekah belum ada kemampuan untuk perang, belum ada perintah qatiluhum. Perangi mereka belum ada. Setelah di Madinah baru ada perintah qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah, sampai ancaman mereka
kepada diri engkau untuk keluar dari agama engkau itu sudah tidak ada, berhenti perang di situ. Tapi selama mereka masih memberikan ancaman dan tekanan bagi kalian untuk keluar dari agama, perangi mereka. Nah, ini yang dahulu di masa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah disalah-artikan kata-kata fitnah ini. Jadi fitnah itu dianggap kekacauan saja gitu loh. Begitu ada kekacauan, kalau begitu boleh perang gitu kan. Pada saat itu kan kekacauan yang terjadi adalah penolakan Abdullah bin Zubair untuk menjadi untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Hingga pada saat itu penduduk Mekah dia punya khalifah sendiri. Sementara penduduk Syam itu juga punya khalifah sendiri. Pada saat itu ada 2 khalifah. Di Syam itu khalifahnya Yazid bin Muawiyah. Di Mekah itu khalifahnya Abdullah bin Zubair. Penduduk Mekah belum mau baiat kepada Yazid bin Muawiyah, mengakui Yazid sebagai khalifah pada saat itu. Nah, maka yang demikian ini oleh pendukung-pendukung politiknya Yazid bin Muawiyah dianggap sebagai fitnah. Dihimpun kekuatan untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Minta fatwa dari sahabat-sahabat Nabi yang lain. Salah satu yang didatanginya adalah Abdullah bin Umar. Dikatakan, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma laka la tuqatil, kenapa engkau enggak ikut perang memerangi Abdullah bin Zubair itu?" gitu loh. Kau enggak ikut memerangi Abdullah bin Zubair gitu kan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an gitu kan, kalau ada yang berlaku bughat, enggak mau taat sama pemimpin, perangi. Kata Allah, faqatilul lati tabghi, yang bughat ngelawan dengan penguasa, perangi dia hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya salah paham sama ayat ini sehingga saya tidak ikut perang. Itu lebih saya senangi, kata beliau. La an aghtar fi hadhil ayah ahabbu ilayya, kata beliau. Min an aghtar fi hadhil ayah allati qala Allah Subhanahu wa taala fiha, daripada saya nanti salah memahami ayat yang satu ini, yaitu apa? Wa man qatala mu'minan muta'ammida fajazaohu jahannam. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Saya lebih takut salah ngartikan ini. Kalau saya ikut perang menumpahkan darah orang mukmin, Abdullah bin Zubair saudara saya, dia beriman. Saya salah memahami ayat yang kamu bilang itu lebih baik. Saya lebih senang gitu loh. Sehingga saya tidak perang daripada saya salah ayat ini hingga saya memerangi Abdullah bin Zubair, tetapi saya salah ini. Diam itu orang tadi yang bikin propaganda minta untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Cari ayat lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ini kan fitnah. Ayo perangi lagi. Loh, masih ngotot juga ini orang. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ayat ini dibawa untuk melegalkan perang terhadap seorang mukmin yang diatasnamakan fitnah seperti itu. Kamu tahu fitnah apa? Yang ini sudah kami lakukan. Perang untuk menghentikan fitnah itu sudah kami lakukan dahulu bersama Nabi. Kamu belum lahir gitu loh. Ente belum ada waktu itu. Kita udah lakukan ini. Nah, dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, fitnah ini apa? Fitnah fiddin, fatanathum an din. Jadi fitnah terhadap agama. Fitnah terhadap agama itu kan ya ini tadi, keluar dari Islam atau enggak? Kalau enggak saya bunuh kamu. Itu ancaman yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat mampu untuk berperang, perangi, yaitu pada saat di Madinah perangi. Nanti kita insya Allah akan sampai pada episode itu kan. Nah, kemudian orang ini diam. Dia tadi cerita tentang Abdullah bin Umar kan, sepeninggal Nabi SAW, Nabi sudah wafat, ketika itu terjadi memang fitnah perpecahan di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Orang ini diam, tidak punya ayat lagi, ini mau dihasut pakai ayat apa lagi? Ya, ulama dihasut. Abdullah bin Umar ulama gitu kan, diminta untuk memerangi ini, ya tidak bisa lah. Dia mau adu hujah dengan ayat, ya rontok. Dia mau menggunakan ayat-ayat untuk memperturutkan hawa nafsunya itu. Nah, kemudian bikin cara yang lain. Tanya, kalau begitu apa pendapat engkau tentang Utsman dan Ali gitu kan?
Fitnahnya pada saat itu kan siapa yang berpihak kepada Utsman dan siapa yang berpihak kepada Ali kan. Fitnahnya pada saat itu. Maka kata Abdullah bin Umar pada saat itu, adapun Utsman ibn Affan, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya, Allah telah meridhoinya. Nabi mengabarkan kepada kami itu 1 dari 10 orang yang dapat jaminan masuk surga. Artinya Allah sudah mengampuninya, tapi kalian gak ridho kalau Allah mengampuni Utsman. Masalah antum kalau antum gak ridho sama Utsman kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Adapun Ali bin Abi Thalib, dia adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhibbullahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya telah mencintainya. Kalau kamu nggak cinta sama dia, ya terserah gitu kan. Yang jelas kami sebagai yang beriman mencintai mereka berdua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mencintai mereka. Maka orang ini berlalu tadi diam, nggak punya hujah lagi. Nah, jadi intinya di sini fitnah yang dimaksudkan di dalam kalam Allah di surah Al-Baqarah dan di surah Al-Anfal itu kadangkala disalahartikan. Pokoknya asal ada kekacauan kalau gitu boleh perang. Enggak, darah kaum muslimin itu lebih berharga daripada untuk ditumpahkan untuk kepentingan sebagian kelompok saja. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, membuat fitnah, dan fitnah di sini adalah ujian untuk keluar dari agama. Kalau kamu nggak mau keluar dari agama, kami siksa. Maka fanqadda kullu ra'isin ala man dana min qabilatihi bil islami wa tabi'ahu al-adnab wal aubash. Kemudian tiap-tiap kepala suku itu bersegera untuk mendatangi anggota-anggota qabilahnya dari kalangan-kalangan strata bawah. Al-adnab ini hanya pengikut-pengikut, al-aubash itu adalah orang-orang bawah gitu. Diperiksai itu tiap-tiap qabilah mereka siapa yang masuk Islam, tetapi yang dituju hanya orang-orang bawah saja yang dia nggak punya kedudukan, nggak punya kekuatan, nggak punya harta, itu yang dicari gitu. Fajarru 'alal muslimina wailat. Kemudian mereka memberikan wailat, bentuk-bentuk azab dan penyiksaan terhadap mereka, yang mana ketika kita mendengar siksaan-siksaan itu, taqsya'irru minhal julud, merinding ini bulu kuduk yang ada di kulit ini. Wa tatafattaru li sama'iha al-qulub, hati ini serasa pecah kalau mendengar siksaan-siksaan itu. Nah, ini diantara bentuk siksaannya disampaikan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Diantaranya yang pertama Abu Jahal, dimulai dari Abu Jahal, beliau memulai dari Abu Jahal. Karena Abu Jahal idza sami'a bi rajulin qad aslama lahu syarafun wa man'atun annabahu wa akhzahu. Kalau beliau itu mendengar ada orang yang masuk Islam, tapi orang yang masuk Islam ini ternyata dia punya kedudukan, dia punya kemuliaan, dia dengan serta-merta nanti akan menghinakannya dan akan merendahkan orang tersebut. Annabahu wa akhzahu wa au'adahu bi iblaghil khasarah. Diancam bahwasanya dia nanti akan mendapatkan kerugian. Al-Fatihah fil mal, dalam bentuk kerugian yang sangat rugi sekali dalam hal harta, wal jah, dalam hal kedudukan, wa in kana dha'ifan, kalau orang itu dhaif, kalau orang itu lemah, darabahu wa aghrabihi, dia pukul, dia siksa sehabis-habisnya, semau-maunya dia. Ini yang dilakukan Abu Jahal. Kalau orang tersebut punya kedudukan, diberikan ancaman gitu. Tapi kalau orang rendah, dianggap kedudukannya rendah di masyarakat, tidak segan-segan Abu Jahal itu untuk mukul orang tersebut kalau dia masuk Islam. Nah, kemudian ini juga pernah terjadi pada Utsman ibn Affan. Wa kana ammu Utsman ibn Affan yulifuhu. Jadi Utsman bin Affan ini oleh pamannya itu pernah dibungkus di dalam karpet, fi hasirin, dalam tikar, min awraqin nakhil, yang terbuat dari daun kurma. Dari daun kurma itu dianyam menjadi karpet, menjadi tikar. Tikar itu digulungkan kepada Utsman bin Affan, kemudian Utsman bin Affan digantung, di bawahnya dibakar api. Tsumma yudakhinuhu min tahtihi.
dibakar api di bawah itu sampai kemudian Utsman bin Affan itu kepanasan ketika beliau masuk Islam. Utsman bin Affan kaya, pamannya ya kaya lagi gitu kan. Artinya lebih punya kedudukan lagi gitu. Sehingga berani dengan keponaannya ini ketika masuk Islam dia siksa seperti itu. Kemudian walamma alimat ummu Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini ibunya ini juga marah terhadap Mus'ab bin Umair ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam. Tetapi Mus'ab bin Umair ini adalah seorang anak yang paling bakti sama ibunya gitu kan. Tapi cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih besar. Gak akan melepaskan Islam. Ibunya minta dia melepaskan Islam. Pada awalnya ibunya ini menjadikan Mus'ab bin Umair itu kelaparan. Aja'athu. Gak dikasih makan. Wa akhrajathu min baitihi. Diusir, dikeluarkan dari rumah. Mus'ab belum mau masuk Islam, belum mau keluar dari Islam juga. Nah, nanti pada akhirnya ibunya juga melaparkan diri, nggak mau makan, nggak mau apa. Nah, pada saat Mus'ab bin Umair ini diusir dari rumahnya, wa kana min an'amin nasi 'aishan, padahal hidupnya dulu glamor, serba berkecukupan, mau makan ini makan, mau tidur di sini bisa tidur gitu. Serba berkecukupan, bahkan berkelebihan gitu loh. Nikmat hidupnya itu. Ketika dia masuk Islam, oleh ibunya diperlakukan seperti ini, fatakhasyafa jilduhu. Ketika keluar dari rumah, dia kelaparan, itu sampai kering kulitnya. Kering kulitnya itu kering bersisik. Di sini Syekh Shafiyur Rahman menggambarkan apa? Fatakhasyafa jilduhu takhasyufal hayyah, seperti sisiknya ular. Saking apa? Keringnya itu, kulitnya itu kalau digaruk bersisik gitu kan. Artinya kayak orang nggak terawat lagi ketika sudah keluar dari rumah. Ini yang terjadi pada Mus'ab ibn Umair. Wa kana Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, ada seorang budak yang dia keturunan dari Romawi, Suhaib ibn Sinan, yu'adzabu hatta yafqidu wa'yuhu, dia disiksa sampai hilang kesadarannya. Kesadarannya hilang, wala yadri ma yaqul, ketika sudah ngomong nih ngelindur kemana-mana nggak tahu. Saking hilangnya kesadarannya akibat pukulan-pukulan dan siksaan yang diberikan oleh tuannya. Kemudian kisah Bilal, kita semua sudah pada tahu. Wa kana Bilal maula Umayyah ibn Khalaf al-Jumahi. Tuannya itu namanya Umayyah bin Khalaf. Nanti kisah balasan Allah untuk Umayyah ini terjadi di perang Badar nanti. Karena melihat bentuk penyiksaannya Bilal seperti ini. Fakana Umayyah yad'u fi 'unuqihi hablan. Bilal itu diikat tali di lehernya. Tsumma yuslimuhu ila asibyan. Didorong kepada anak-anak yang ada di Mekah, dipakai mainan gitu. Yatufu nabihi fi jibali Makkah. Yang mana anak-anak nanti mengelilingi Bilal itu, menghina-hinakan Bilal, budak hitam masuk Islam ini, dihina-hinakan oleh anak-anak yang ada pada saat itu. Hatta kana yadhhar atharul habl fi unuqihi, bekas ikatan lehernya itu membekas di sini di lehernya Bilal. Wa kana Umayyah yashudduhu shaddan, kemudian Umayyah mengeratkan lagi ikatannya itu. Tsumma yadribuhu bil 'asa, kemudian dipukul dengan tongkat. Wa kana yulji'uhu ilal julus fi harri syamsi, memaksakan Bilal untuk bersandar duduk di tengah terik matahari. Kama kana yukrihu 'alal ju', kemudian juga memaksakan Bilal itu untuk lapar, enggak dikasihnya makan, membiarkan Bilal untuk lapar, merasa dia tuan, merasa dia punya kuasa, disiksanya begitu hambanya. Wa asyaddu min dzalika kullih, yang paling parah dari siksaannya Umayyah ini apa? Annahu kana yukhrijuhu idza hamiyatil dhahirah. Dibawa keluar Bilal itu ketika matahari itu sudah tengah-tengah hari. Dhahirah itu panas matahari di tengah-tengah hari. Maka tanah itu sudah panas, pada waktu itu dia dikeluarkan. Fi batha'i Makkah, di daerah berbatu yang ada di Mekah. Jadi batu-batu kerikil yang kalau panas matahari panas itu dikeluarkan ke wilayah daerah itu, diapain? Summa ya'muru bis-sakhratil 'azimati fatud'u 'ala sadrihi. Diperintahkan anak buahnya yang lain untuk meletakkan batu besar menghimpit dadanya Bilal. Summa yaqul la wallahi la tazalu hakadha hatta tamut. Kata Umayyah sebagai tuannya itu,
kamu akan tetap sampai seperti ini sampai kamu mati. Dihimpit itu, ini demi Allah nggak akan saya angkat ini batu ini sampai kamu mati katanya. Au takfuru bi Muhammadin, atau sampai kamu kufur terhadap ajarannya Muhammad. Kamu mau keluar dari Islam baru saya angkat ini. Wa ta'budu Allata wal Uzza, dan juga sampai kamu kembali menyembah Lata dan Uzza. Fayaqul, maka Bilal hanya mengatakan apa? Ahad. Fayaqul wa huwa fi dzalika, dalam keadaan dihimpit batu yang besar itu di dadanya, Bilal hanya mengatakan ahad, ahad. Hanya Allah yang yang Maha Esa, yang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan ahad, 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 hanya Allah maksudnya. Hatta marra bihi Abu Bakar, sampai Abu Bakar itu melewatinya. Di satu hari, marra bihi Abu Bakar yauman wa hum yasna'una dzalika bih, sementara mereka sedang memperbuat seperti itu kepada Bilal, fashtarahu bi ghulamin aswad. Kemudian Abu Bakar membelinya, menukar dengan salah satu budaknya juga yang hitam. Yang budaknya Abu Bakar ini belum masuk Islam, ditukar. Dibeli itu Bilal yang sudah masuk Islam itu. Waqil, nah di dalam riwayat yang lain disebutkan bisa beri awaqin, dibeli seharga 7 uqiyah. 1 uqiyah itu 40 dirham. Kalau 7 uqiyah berarti 40 kali 7, ada 280 uqiyah. 280 dirham. Ada 280 dirham. 1 dirham hari ini setara dengan 3 gram perak. Jadi kalau 280 dirham kali 3, berapa itu? Ya, 800-an gram perak. 1 gram perak hari ini sekitar 15.000 kalau nggak salah, stagnan harganya itu. Nah, kalikan aja sendiri nanti ya. Harganya Bilal pada saat itu seperti itu dibeli oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian dibebaskan. Setelah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan. Jadi pada saat itu Abu Bakar demikian, keliling cari budak-budak yang disiksa kayak gitu. Dibeli, bebaskan, dibeli, bebaskan.